Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasi Sukardi, NIM 078 dari kelas B pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan 6 pertanyaan tentang hukum adat. Baik, yang pertama, apakah ada sanksi yang didapatkan dari hukum positif dalam hal ini, yaitu hak asasi manusia? Jika memang ada, tolong diberikan cara penjelasannya konflik ini yang kiranya seimbang antara keduanya. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu sanksi atau hukuman memang seringkali dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena itu membatasi kebebasan atau individu. Namun dalam konteks hukum dan keadilan, sanksi diberikan sebagai konsekuensi atas tindakan atau melanggar keadilan. Sanksi dan diberikan sebagai jika seseorang melakukan kejahatan, misalnya pembunuhan, maka ia telah melanggar hidup seseorang. Oleh karena itu, hukuman seseorang sekedar balasan, tetapi juga bentuk pengadilan perlindungan hak masyarakat keseluruhan. Untuk pertanyaan kedua, dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, bagaimana interaksi antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa masyarakat, serta sejauh mana hukum adat mampu mempertahankan otoritas di tengah dominasi sistem hukum negara yang lebih struktur dan berkodifikasi. Baik, saya akan menjelaskan. Dalam konteks ini, pluralisme hukum di Indonesia, hukum adat, di hukum positif, dan hukum Islam berinteraksi dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Hukum adat lebih mengutamakan kearifan lokal. Hukum positif berlandaskan pada undang-undang yang mengatur secara nasional. Sementara hukum Islam berlaku komunitas Islam. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan 3 sistem Indonesia hukum berinteraksi dalam kelompok lain. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, berikan penjelasan suatu persatuan dan pengertian corak hukum adat di Indonesia, dan contoh apa yang paling efisien digunakan di saat ini. Yang pertama itu keagamaan, yang berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan lokal, dihormati jika pada pelanggaran atau kebebasan beragama dan lainnya. Yang kedua, komunal, itu mengutamakan musyawarah, yang dalam penyelesaian sengketa dihormati jika adil, yang menghormati hak individu. Yang ketiga, kekeluargaan, yang mengatur perkawinan, warisan, dan hubungan sesuai dengan kesertaan gender dan pelindungan anak. Yang keempat, teritorial, mengatur wilayah atas tanah dari sumber alam, dihormati jika tidak bertentangan dengan undang-undang agraria. Yang terakhir, sanksi sosial, teguran, denda, atau penguatan adat atau dihormati tidak melanggar HAM atau bersifat kejam. Yang keempat, pertanyaan keempat itu bagaimana peran negara dalam memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati, tidak bertentangan konstitusi dalam hukum nasional. Saya akan menjelaskannya. Negara ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum adat itu yang diterima dan diterapkan oleh masyarakat adat tidak prinsip-prinsip dasar undang-undang konstitusional. Yang kelima, pertanyaannya, hukum adat sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia. Saya jelaskan, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, tidak seragam di wilayah berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia mengakui dan menghormati hak masyarakat. Hukum adat dapat dijadikan hukum nasional yang lebih tinggi dalam prakteknya dalam ruang lingkup masyarakat adat. Yang keenam, soalnya, apakah hukum adat masih relevan dalam masyarakat modern semakin kompleks saat ini? Saya jelaskan. Pertama itu, hukum adat masih relevan di masyarakat modern, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi hukum adat yang kuat meskipun masyarakat semakin kompleks dan berkembang prinsip-prinsip dasar hukum adat.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.